selamat sore Dini. Kita ketemu lagi, kita mau nyanyi lagi. Setuju? Setuju dong. Tante, ada lagu bagus loh. Lagu apa? Oh, dari Mazmur 23. Oh, Mazmur 23. Oh, Dini mau nyanyi itu? Iya Tante. Oke deh, kita nyanyi. Dini nyanyi dulu atau Tante dulu? Terserah Tante. Oke, Dini dulu ya. Nanti yang kedua Tante. Oke? Oke Tante. Ayo, Dini nyanyi dulu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kan aku di padang yang rumput hijau, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan-Mu mengikutiku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bagus ya Dini ya lagunya. Iya Tante. Iya Tante, itu dari Mazmur Daud ya Tante. Iya, itu adalah Mazmur yang dinyanyikan oleh Raja Daud ya. Kenapa dia menyebut Tuhan dengan gembala ya Tante? Ya. Kenapa Daud menyebut Tuhan sebagai gembalanya ya? Karena Daud itu seorang gembala. Jadi dia paham betul bagaimana seorang gembala itu. Dia paham bagaimana seorang gembala yang baik memperlakukan domba-dombanya. Dia juga tahu betul hubungan antara gembala dengan dombanya. Makanya dia membayangkan Tuhan sebagai gembalanya. Oh gitu. Kalau sekarang Dini sebagai anak membayangkan Tuhan sebagai Bapak. Iya. Mungkin juga guru-guru membayangkan Tuhan itu adalah seorang guru atau rabi. Jadi karena dia tahu persis bagaimana hubungan dengan antara guru dengan murid. Mungkin juga Tante sebagai tenaga medis membayangkan Tuhan sebagai tabib, tahu betul bagaimana hubungan antara seorang tabib dengan
pasien-pasiennya. Demikian juga Daud. Dia tahu bagaimana seorang gembala memperlakukan domba-dombanya, bagaimana gembala yang baik, berusaha agar domba-dombanya selalu aman gitu. Oh gitu ya. Tante, gembala yang baik itu seperti apa sih? Gembala yang baik. Dini tahu tidak gembala itu apa? Iyalah Tante, kan tadi Tante sudah bilang kalau Daud itu gembala. Jadi dia menggembalakan domba, ternak. Ya bisa kambing, bisa domba ya. Dan waktu itu Daud menggembalakan domba. Jadi gembala yang baik itu dia tidak akan membiarkan domba-dombanya hidup dalam kekurangan. Jadi dia selalu merawat, memelihara domba-dombanya supaya tercukupi kebutuhannya, ya, makanannya, minumannya. Maka tadi kan dikatakan apa tadi? Membaringkan di padang yang berumput hijau supaya apa? Supaya domba-dombanya bisa makan. Makan rumput ya? Iya, makan rumput. Kemudian mencari air yang tenang supaya domba-dombanya tidak kehausan. Begitu. Nah, juga selain itu, gembala yang baik ini dia menuntun domba-dombanya di jalan yang benar. Jadi jalan yang tidak licin, tidak berbahaya, sehingga domba-dombanya bisa berjalan dengan tenang dan aman, tidak tergelincir, tidak tersesat. Jadi domba-dombanya mengikuti langkah gembalanya. Dan setelah tiba di padang, di rumput yang hijau, gembala yang baik pasti akan menjaganya. Menjaga dari siapa Tante? Ya kalau di padang kan mungkin ada binatang buas, ada ular ya. Dan itu semua mungkin berusaha untuk menyerang domba-domba itu. Tapi gembala yang baik dia selalu menjaga dan melindungi domba-dombanya. Ya begitu ya. Oh gitu Tante. Dan sore harinya ketika domba-domba ini dibawa pulang ke kandang, gembala yang baik dia akan memeriksa domba-dombanya apakah ada luka di badan domba-domba itu atau tidak. Kalau ada akan diobati supaya pulih atau sembuh kembali gitu. Oh iya Tante. Tante, itu tadi kan ada gini, gadamu dan tongkat, oh itulah yang menghibur aku. Maksudnya apa ya Tante? Gada dan tongkat itu dipakai untuk membuat lucu-lucuan biar kita terhibur. Bukan lucu-lucuan, tapi gada dan tongkat itu memang adalah senjata atau peralatan yang dibawa oleh seorang gembala. Apa aja Tante peralatannya? Ya, selain gada dan tongkat, seorang gembala biasanya pakai topi untuk melindungi dia dari terik matahari. Kemudian juga pakai membawa mantel dari wool ya. Jadi kalau udara dingin dia pakai itu. Nah, selain itu juga membawa gada, tongkat, umban dan juga pundi-pundi. Oh, gitu. Ya. Jadi kalau pundi-pundi ini untuk menyimpan makanan ya. Makanan buat dia. Kalau gada dipakai untuk senjata. Jadi kalau nanti ada binatang buas yang menyerang, dia pakai gada itu untuk melindungi dombanya. Kalau tongkat itu dipakai untuk menarik kembali domba-domba yang nakal, yang berusaha keluar dari kawanan domba, yang lari ke sana ke sini. Nah, jadi dikait lagi dengan tongkat itu supaya dia kembali ke kerumunan atau kawanan domba itu atau kembali ke jalan yang benar pakai tongkat itu ya. Umban juga, umban ini bisa dipakai untuk melawan musuh atau binatang buas tadi, tapi bisa juga dipakai untuk domba yang nakal supaya dia kembali ke kawanan domba yang baik atau kembali ke jalan yang benar gitu Dini. Oh iya, umban itu kayak ketapel ya Tante. Iya, jadi ingat ya cerita Daud dan Goliat? Oh iya.
Ingat-ingat Tante, Daud dan Goliat. Iya, pakai umban ya Tante. Iya, pakai umban. Nah, jadi Daud ini sudah merasakan bahwa Tuhanlah yang dia sembah adalah gembala yang baik buat dia, ya, yang selalu memelihara dia, selalu mencukupi kebutuhan dia, selalu melindungi dia, selalu memulihkan dia, dan dia akan seumur hidupnya hidup dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan. Begitu Dini. Oh iya, tapi Dini pernah dengar juga bahwa memang di Perjanjian Baru ada juga ya Tante. Ya, di kitab Yohanes juga Tuhan Yesus menyebut bahwa akulah gembala yang baik, ya. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Daud pada masanya ternyata juga memang Tuhan mengidentikan dirinya sebagai seorang gembala buat umatnya. Tapi panjang ceritanya Dini. Gimana kalau kita minum teh dulu, ya? Kita minum teh dulu sambil makan pisang tadi. Tante goreng pisang, enak loh. Mau nggak? Mau Tante. Oke, kita istirahat minum teh dulu. Nanti kita lanjut lagi ya. Iya Tante. Oke.